Nabi itu dia dia sidak ke pasar. Ketika ada orang jualan, diletakkan makanan buah-buahan yang bagus di atas, kemudian Nabi masukkan tangannya ke dalam, ada dapat buah yang busuk. Astagfirullah. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kamu letakkan yang bagus di atas, yang busuknya di bawah? Kata orang yang jualan, ya Rasulullah tadi hujan. Kata Nabi, kenapa nggak kamu keluarkan juga, letakkan juga, angkat yang busuk-busuk ini keluar, nggak orang tahu ini bagus, ini busuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, hari ini kita ketemu lagi kembali dalam kajian Islam. Kali ini kita dengan narasumber yang sama dengan Ustadz kita, Ustadz Usman. Untuk kajian hari ini kita kajian tentang kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan kebersihan dalam makan dan sebagainya. Untuk memulai ini, kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih segar Ustadz ya? Alhamdulillah. Dakwah terus Ustadz. Alhamdulillah. Kita keliling terus. Keliling Dakwah terus, online dakwah kita terus, kayak gini Ustadz ya. Kita terus harus menyebar kebaikan. menyebar kebaikan. Amin. Kita juga bisa berdakwah melalui podcast. Kita juga bisa berdakwah melalui media online dengan media ini. Mudah-mudahan dengan media ini juga bisa nyampai ke berbagai kalangan masyarakat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah Ustaz. Ya, Ustaz, mau tanya-tanya nih Ustaz tentang kebersihan. Kebersihan ini sangat yang paling awal ya, maksudnya sangat penting bagi kehidupan kita. Kita kalau tidak beribadah, tidak bersih, ibadah kita mungkin tidak diterima. Betul. Kemudian kalau lingkungan kita tidak bersih, mungkin orang tidak suka melihat kita. Betul. Apalagi rumah kita tidak bersih. Kotor gitu, tidak ada sesuatu yang sedap dipandang mata, mungkin tidak nyaman juga tinggal di rumah. Kebersihan dalam istilah Arab ini, istilah Islam itu apa Ustaz? Kebersihan? Jadi luar biasa Ustaz. Baginda Rasulullah SAW bersabda mengatakan begini, at-tahuru syatru al-iman, bahwa kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Nah, sebagian dari iman ini artinya adalah bahwa kedudukan kebersihan itu kalau sebahagian, kalau imannya dibagi dua, sebahagiannya itu adalah kebersihan. Itu menunjukkan betapa kebersihan itu sangat penting dalam Islam sendiri, dan selalunya ibadah kita ini dikaitkan dengan kebersihan Ustaz. Contoh misalnya, kalau misalnya orang ingin sholat, selalu dikaitkan dengan wudu, dan wudu ini adalah kebersihan. Ya, kalau kemudian kalau orang berhadas besar, junub misalnya, maka dia harus mandi. Nah, ini dikaitkan juga dengan kebersihan. Kalau orang mau baca Al-Quran, disunahkan untuk berwudu, itu juga kebersihan. Dan banyak syariat-syariat Islam itu dianjurkan untuk agar senantiasa bersih. Contoh misalnya kalau orang bangun dari tidur, Ustaz, yang pertama sekali yang harus dilakukannya adalah membasuh tangannya. Basuh tangan. Bangun tidur, basuh tangan dulu. Sebelum segala sesuatu dia lakukan, basuh tangan dulu. Dia masuk ke toilet, basuh tangan, kemudian dia berwudu atau mandi atau segala macam, tapi basuh tangan dulu. Kenapa kata Nabi? Karena Nabi mengatakan sebab kamu tidak tahu di mana bermalam tanganmu. Tak kemana-mana dia pergi. Takut ada bernajis. Lihat Ustaz betapa Islam sangat memberikan perhatian yang sangat besar kepada kebersihan. Dalam dulu saya juga waktu belajar di SD, belajar di Ibtidaiyah, Sanawiyah, pertama masuk belajar pasti guru bilang kita sekarang belajar berwudu. Ini berarti kan pentingnya itu masalah wudu, berarti memang dalam kajian fikih, dalam bab fikih Islam ini di awal dengan bab itu ya Pak. Masya Allah. Jadi memang Ustaz kalau kita buka kitab fikih, kitab dalam susunannya itu adalah kitabut thaharah, sebelum kitabus shalah, kitabus siyam, kitabuz zakah, kitabun nikah, dan seterusnya. Jadi yang pertama sekali itu adalah kitabut thaharah. Jadi yang sangat ditekankan bersih dulu. Sebelum melakukan semuanya bersih dulu. Mungkin ini ada pesan tersirat. Pesan tersiratnya bukan saja kita harus bersih fisik, tapi juga hati kita juga harus bersih. Kenapa? Karena kebersihan luar itu kadang-kadang mempengaruhi kebersihan dalaman. Kalau yang wasiyah bakal fatohir ini di konteks ayat itu berinya kepada pakaian atau memang badan kita atau Masya hati kita? Allah,
luar biasa pertanyaan Ustaz. Iya. Syukri Ya ya. kan kalau secara kita artis secara johir pakaian gitu. Pakaian wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, pakaian di sini Ustaz, akhlak itu pakaian. Iya. Jadi bersihkan akhlakmu. Ya. Hati juga bahagian dari sumber datangnya perilaku manusia, akhlak manusia. Iya. Karena dari hati. Karena Nabi mengatakan di dalam hatimu tak segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, Baiklah semuanya. baik semuanya. Kalau dia nggak baik, maka rusaklah semuanya. Apa itu? Hati. Jadi kebersihan dalaman itu sangat penting, ya, sebagaimana kebersihan luaran. Nah, begitulah Islam sangat memberikan perhatian kepada kebersihan. Jadi Ustaz, mengawalinya gimana Ustaz? Apa yang harus kita bersihkan dulu? Mengawalinya. Ya, bersihkan hati, Bersihkan hati. bersihkan akhlak kita, bersihkan pakaian kita. Jadi dia bisa sejalan sekalian, Ustaz. Sejalan sekalian. Karena kalau bersih tampilan, tapi dalamnya kotor, tidak ada maknanya juga. Ya, orang yang penampilannya bagus tapi di dalamnya mengandung sifat-sifat yang tidak baik, ya sama seperti yang Allah katakan orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Kajian kemarin ada kajian tentang berapa hari yang lalu Ustaz mengatakan bersih juga nih makanan nih Ustaz. Makanan juga harus bersih. Gitu. Betul. Nah, bersih di sini bukan saja bersih hati, pakaian, Ustaz Syukri, juga termasuk kita harus bersih makanan. Nah, makanan itu kemarin kita sebut apa? Halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Yang thayyib ini itu salah satu indikasinya adalah bersih. Bagaimana mungkin dia bisa thayyib kalau dia tidak bersih? Nah, kalau misalnya sekarang kita lihat kalau kita beli telur, Ustaz. Telur itu kan ada kotoran-kotoran. Iya, Ustaz. Ini masalah besar nih, Ustaz. Nah, kalau kita di rumah, Ustaz, langsung ceplok aja. Ustaz. Langsung coplok gitu ya. Tapi kalau biasanya di rumah itu kan sedikit, jadi mudahlah dicuci dulu. Tapi kalau di restoran, Ustaz, di rumah makan langsung ambil pecah langsung. Langsung dari kotak tuh langsung masuk. Kadang-kadang yang kotoran juga masuk. Nah, ini hati-hati. Harus dijaga kebersihan. Tapi susah lah Ustaz, nyakapkan sama tukang restorannya, Pak cuci dulu lah Pak gitu. Tapi bisa aja Ustaz ya kalau ada kemauan. Oleh karena itu Ustaz, orang yang jualan ini mesti paham syariat. Paham syariat. Nabi itu dia sidak ke pasar. Ketika ada orang jualan, diletakkan makanan buah-buahan yang bagus di atas, kemudian Nabi masukkan tangannya ke dalam, ada dapat buah yang busuk. Astagfirullah. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kamu letakkan yang bagus di atas, yang busuknya di bawah? Kata orang yang jualan, ya Rasulullah tadi hujan. Kata Nabi, kenapa nggak kamu keluarkan juga, letakkan juga, angkat yang busuk-busuk ini keluar, nggak orang tahu ini bagus, ini busuk. Nah, Rasul memastikan orang yang jualan itu harus paham syariat. Karena dia jualan ini kan untuk dikonsumsi orang lain. Iya, karena itu kita katakan perlu nih pemahaman syariat bagi semua orang, apapun pekerjaannya dia paham syariat. Kemudian kalau makanan yang tampilannya kita lihat juga dia cantik, itu belum tentu juga bersih dari segi fisikal, oke Ustaz, tapi secara itunya kan belum tentu bersih. Belum tentu bersih. Mulai dia mencucinya, kita kan dalam syariat juga ada cara mencuci dengan baik kan. Betul. Jadi perlu kehati-hatian juga. Perlu dipastikan, karena itu kita katakan tadi, bagaimana kebersihan menurut Islam dia harus paham. Iya. Harus dipahami. Seperti misalnya kalau ada pakaian kita yang dijilat oleh najis mughallazah misalnya, dan juga harus dibersihkan, dan cara membersihkannya disama. Kenapa tidak menggunakan sabun? Nah, kan Allah perintahkan dengan air dan tanah itu. Iya. Nabi perintahkan menggunakan 1 kali tanah, 6 kali air bersih. Kenapa seperti itu? Nah, orang mungkin mengatakan apalah tanah dibandingkan dengan sabun yang luar biasa bersihnya ini. Oh tidak, itu pernah dilakukan kajian, ternyata menggunakan tanah jauh lebih bersih daripada menggunakan deterjen atau sabun yang paling canggih sekalipun. Ya, itu sudah dibuktikan sehingga saintis tadi masuk Islam. Itu pernah. Jadi sekali lagi ini masalah kebersihan sangat diberikan perhatian besar oleh agama kita dalam bab makanan tadi, Ustaz. Berarti pertama tadi kita harus menjaga taharoh itu dari fisikal kita atau dari taharoh diri kita juga, diri kita sendiri. Kemudian dari makanan kita, ini kan tujuan kita cerita ini supaya ibadah kita lebih baik ya, agar kehidupan kita juga lebih bersih gitu ya. Karena memang
kalau kita beribadah juga memang ada syarat-syarat itu gitu ya. Iya. Dan biasanya kalau bersih, kita rasa enak, kita rasa nyaman, ya kan? Dalaman kita bersih, luaran kita bersih, yang kita makan juga bersih, tentu juga akan mendatangkan kesehatan kepada fisik kita. Coba kalau kita makan yang tidak bersih. Tentu akan bisa mendatangkan mudarat. Iya. Iya kan? Nah, ini penting. Nah, seterusnya barangkali Ustaz ya, Ustaz. menjaga kebersihan diri dari kebersihan diri ini sudah kita katakan tadi seperti mandi. Ya, seperti mandi sunnah juga Ustaz. Ada mandi sunnah Jumat, mandi sunnah Idul Fitri. Iya. Ya. Jadi banyak sekali syariat-syariat kita itu mengkaitkan tentang kebersihan. Ya, dengan ibadah yang kita lakukan. Menggosok gigi ya, menggosok gigi, masya Allah. Luar biasa dicontohkan Rasulullah ya Ustaz. Bahkan disunahkan menggunakan siwak. Siwak. Siwak itu adalah untuk taharatun lil fahmi. Kata Nabi ini, dia membersihkan mulut kita. Ya, itu diantara guna siwak. Kalau nggak ada siwak pun boleh dengan boleh. Biasanya kalau kita menggunakan boros gigi bisa, ya. Tapi kalau sudah gunakan boros gigi, kalau ingin kita mengambil sunnahnya, gunakan siwak. Gunakan siwak, ya. Siwak ini orang mungkin dulu menganggap gini Ustaz, ini kayu, dia kayu, kemudian dia gosokkan giginya masuk ke kantongnya, orang bilang, itu kan ada, mohon maaf ya Ustaz ya, kotoran giginya yang melekat pada siwaknya. Enggak, orang menggunakan siwak itu bersih, giginya sudah bersih. Cuma ketika dia mau sholat kan karena ingin mengambil sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya agar lebih enak bacaannya. Memang enak Ustaz, apalagi dengan menggunakan kayu sugi itu, mulut kita terasa ada peras-perasnya sedikit, dan bau-bau yang tadi agak berbau sedikit itu hilang dengan menggunakan siwak. Makanya disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir saja Rasulullah itu mewajibkan Ustaz. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salat, dalam satu riwayat inda kulli wudu'in. Setiap wudu siwak, setiap salat siwak. Hampir saja diwajibkan oleh Nabi. Kalaupun itu tidak memberatkan umat. Kalau tidak memberatkan ya. Ternyata kan mungkin memberatkan. Akhirnya itu tidak disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk kebersihan diri. Nah sekarang Ustaz, keluarga, lingkungan gimana? Nah itu juga penting. Ya, kebersihan keluarga, kebersihan rumah, kebersihan pekarangan rumah kita, ya, jalan seterusnya ini perlu Ustaz. Kenapa? Kita balik ke hadis Nabi tadi, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Nah ini menunjukkan bahwa orang Islam itu harus sehat.